Halo guys, kembali lagi dengan saya Revoli Katarina Stongkir dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan melanjutkan materi saya tentang proporsi dan juga logika matematika. Nah, saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu negasi atau kebalikannya. Yang dimana negasi ini merupakan rumus kebalikan dari nilai benar menjadi salah dan nilai salah menjadi benar. Pada tabel kebenaran tersebut maupun pada yang saya tertera di sini, nah pada nilai P yang dapat kita bikin true dan hasil kebalikannya itu adalah false. Yang dimana saya akan memberikan nilai P ataupun kalimat P yaitu hari ini saya happy, dan pada kebalikannya saya tidak happy. Nah, pada kolom pertama yaitu true, kebalikannya yaitu false, dan contoh kalimatnya hari ini saya tidak happy. Nah, pada kolom kedua yang dimana nilai P-nya adalah false dan nilai kebalikannya adalah true, yang contoh kalimatnya hari ini saya happy. Nah, lanjut materi yang kedua yaitu tentang konjungsi, yang dimana rumusnya adalah PNQ, yang dimana tentang penjelasannya bernilai benar jika sama-sama benar. Pada tabel kebenaran yang saya terterakan di pada PowerPoint di sini, pada kolom pertama yaitu nilai true and true dan hasilnya adalah true, yang dimana saya membuat kalimat pada nilai P saya belajar dan nilai Q adalah saya mengerjakan PR. Nah, pada contoh kalimat di kolom pertama yang dimana true and true hasilnya true, saya belajar dan saya mengerjakan PR. Di sini menepati janji karena saya melakukannya dan saya akan mendapatkan hasil yang baik. Pada kolom kedua yaitu saya belajar tetapi saya tidak mengerjakan tugas. Kenapa saya tidak mengerjakan tugas? Karena pada nilai Q adalah false, jadi hasilnya adalah false. Di sini saya mengingkar janji. Nah, pada kolom ketiga yang Q bernilai false dan yang P bernilai false dan Q bernilai true, pada hasilnya akan menjadi false karena pada rumus yang tadi saya ucapkan yang benar ketika dua-duanya benar. Jadi pada contoh kalimatnya pada kolom yang ketiga yaitu saya tidak belajar tetapi saya mengerjakan tugas. Bagaimana saya bisa mengerjakan tugas sedangkan saya tidak belajar? Itu otomatis salah. Nah, pada kolom terakhir yang P bernilai false dan Q bernilai false, jadi hasilnya adalah false. Di sini contoh kalimatnya, saya tidak belajar dan saya tidak mengerjakan PR. Karena di sini saya tidak mendapatkan hasil apapun. Dan lanjut materi yang selanjutnya, yaitu tentang disjungsi. Nah, yang disjungsi ini adalah P or Q, yang dimana dengan rumus jika salah satunya benar, maka jawabannya ataupun hasilnya benar. Pada kolom kebenaran yang saya cantumkan di sini, saya membuat contoh kalimat B yaitu saya makan roti maupun saya makan nasi. Dan yang bernilai Q itu saya makan roti. Nah, pada kolom pertama yaitu true or true, hasilnya true. Kenapa true? Karena saya makan nasi ataupun saya makan roti. Di sini benar karena saya makan. Nah, pada kolom kedua yaitu yang P pertama itu true dan yang Q adalah false. Hasilnya juga tetap true karena pada contoh kalimatnya saya makan nasi ataupun saya tidak makan roti. Kenapa bernilai benar? Karena saya memakan nasi. Nah, pada kolom ketiga yaitu P bernilai false dan Q bernilai true dan hasilnya bakalan true. Kenapa bakalan true? Karena saya tidak makan nasi tetapi saya makan roti. Karena saya sama-sama maupun melakukan aktivitas makan. Nah, pada kolom terakhir yaitu P bernilai false dan Q bernilai false, hasilnya false. Kenapa false? Karena saya tidak makan roti maupun nasi. Karena saya tidak melakukan aktivitas makan. Nah, pada topik selanjutnya yaitu tentang implikasi, yang dimana P jika maka Q maupun P tanda panah ke Q. Di sini dengan berumus bernilai salah jika P benar dan Q salah. Nah, pada kolom pertama yaitu true, garis panah true, maka hasilnya true. Kenapa true? Di sini saya membuat contohnya P adalah saya belajar dan Q adalah nilai saya bagus. Jadi contohnya pada kolom pertama jika saya belajar maka nilai saya bagus.
Nah, pada tabel yang maupun kolom yang kedua, P bernilai true dan Q bernilai false, maka hasilnya false. Kenapa hasilnya false? Saya belajar. Jika saya belajar, maka saya tidak mengerjakan, maka nilai saya tidak bagus. Kenapa hasilnya false? Karena saya belajar. Kok saya belajar tapi nilai saya tidak bagus? Itu kan tidak mungkin maupun jawabannya salah. Nah, makanya hasilnya itu termasuk salah. Jadi pada kolom yang ketiga, yaitu yang P bernilai false dan Q bernilai true, maka hasilnya true. Kenapa true? Di sini yang P adalah false, maupun contoh kalimatnya, saya tidak belajar, tetapi nilai saya bagus. Kenapa berhasilkan nilai true? Karena tanpa saya belajar mungkin saya sudah pintar dan bisa mendapatkan nilai bagus tanpa belajar. Nah, pada kolom terakhir yaitu false dan jika false maka hasilnya true. Kenapa true? Saya tidak belajar dan saya tidak mendapatkan nilai bagus. Kenapa itu hasilnya benar? Karena tentu saja kalau saya tidak belajar pasti saya tidak mendapatkan nilai yang bagus. Jadi itu adalah nilai yang benar. Nah, pada lanjut materi selanjutnya yaitu tentang implikasi, yang dimana rumusnya biimplikasi, yang dimana rumusnya jika keduanya sama maka hasilnya benar. Nah, pada kolom yang saya terterakan di balik layar saya, yang pada kolom pertama yaitu true dan Q adalah true, maka hasilnya true. Yang dimana saya memiliki mencantumkan kalimat P yaitu menyalakan lampu nyala dan kalimat Q yaitu saklar on. Nah, pada contoh kalimat kolom pertama yang dimana true diimplikasi true, hasilnya true. Pada contohnya jika lampu menyala maka saklar pun menyala. Nah, pada kolom kedua yaitu true false dan hasilnya adalah false. Jika lampu menyala tetapi saklarnya saklarnya tidak on, maka lampu tidak akan menyala. Nah, pada kolom ketiga yaitu false true, hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena lampunya tidak menyala namun saklarnya menyala. Itu tidak akan mungkin terjadi. Karena jika saklarnya menyala otomatis lampunya akan menyala. Nah, dan pada kolom terakhir false and false dan hasilnya true. Kenapa benar? Karena jika lampunya mati otomatis saklarnya juga akan mati. Nah, teman-teman, sekian dari paparan materi singkat saya tentang proporsi maupun logika matematika secara singkat. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan saya minta maaf apabila ada kesalahan maupun tutur kata saya yang kurang pas. Sekian dan terima kasih. Dadah!